Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam toleransi, sahabatku Yohana ya. Kalau nggak salah nama Yohana, dia mengungkapkan di dalam mengomentari video saya, Kristen itu indah. Baik saudaraku ya, salam hormat saya bukan untuk saling mendebat atau mencari kesalahan. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT mengutus rasul, nabi, setiap kalangan itu untuk mengingatkan agar mengesahkan Allah, menuhankan Allah, dan melarang melakukan sesembahan selain Allah. Ini peringatan ya dari Allah. Nah, sebagai contoh ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Diutus rasul untuk setiap umat untuk menyeru menyembah Allah dan melarang sesembahan selain Allah. Itu. Coba kita lihat mulai dari Nabi alaihissalam. Kalau kita baca sejarah itu Tuhannya siapa? Allah. Nabi Ibrahim misalnya, apa yang dia serukan? Allah. Dia menentang orang tuanya sendiri yang menyembah berhala, kaumnya menyembah berhala yang tidak mengandung manfaat dan tidak membawa mudarat. Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Sungguh akulah Allah Tuhanmu, sembahlah aku, untuk mengingat aku dirikanlah sholat. Nah, itu contohnya kan. Nah, barang siapa mengingkari, mengkufuri, kafir terhadap Allah, mengingkari nabi yang diutus, maka lihatlah dulu, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada beberapa yang diberi petunjuk karena mengikuti nabi yang diutus. Sebaliknya, kebanyakan manusia mengingkari, menolak kebenaran yang dibawa nabi utusan Allah. Maka banyak sekali kejadian-kejadian seperti kaum Lut mengingkari, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nuh bagaimana? Kaum Nuh ditenggelamkan. Umat Musa bagaimana? Ditenggelamkan di Laut Merah misalnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Hukuman langsung dari Allah SWT bagi orang yang mengingkari. Nah, coba kita lihat. Setelah Nabi Musa alaihissalam, Allah mengutus Isa putra Maryam, yang saudariku atau umat Kristiani menganggap dia Tuhan. Ya, dalam versi Islam itu dia utusan Allah. Karena apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran itu jelas. Coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 46 misalnya. Wa qafaina ala asarihim inni isabani Maryama musaddiqul lima baina yadahi minat taurat wa atainahul injila wa hudaw wan nur wa musaddiqul lima baina yadahi wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Diutus Isa putra Maryam untuk meneruskan perjuangan para rasul sebelumnya, membenarkan Taurat, diberi Injil kepada Isa putra Maryam yang berisi pelajaran, petunjuk
cahaya kebenaran bagi orang-orang bertakwa. Ini kan Isa putra Maryam diutus untuk menjadikan orang-orang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuhankan Allah, menjadikan Isa putra Maryam sebagai nabi utusan Allah. Ya. Di dalam ayat selanjutnya, waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil, kata Allah, mengikuti dan memutuskan segala perkara kehidupan berdasarkan petunjuk Allah yang ada di dalam Injil. Nah, barang siapa mengingkari, tidak menuhankan Allah, malah sebaliknya menjadikan Yesus sendiri, Isa putra Maryam sendiri Tuhan, seperti yang diimani saudari ya atau saudara-saudara kita umat Kristiani. Nah, Allah menyebut mereka sesungguhnya fasik. Ya. Ulaika humul fasikun, kata Allah. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 46. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahunnar. Sesungguhnya orang-orang fasik atau orang kafir itu tempatnya di neraka. Jadi ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kata-kata saya hanya menyampaikan berdasarkan terjemahan yang saya baca di Al-Qur'an. Terlepas mau mengimani atau tidak berarti kita harus saling bermusuhan. Kita tetap saudara. Karena rasa peduli kita antar sesama, tentu kita wajib menyampaikannya sebagaimana Allah peduli kepada manusia, hamba-hambanya, mengutus Nabi untuk menuju keselamatan. Baik, dalam hal menanggapi keingkaran, keangkuhan, kekufuran yang dilakukan manusia pada umumnya, Allah SWT berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin mereka, bagaimana bisa mereka kafir terhadap Allah, mengingkari Allah, padahal dahulunya kalian itu, kata Allah, benda mati, tidak ada apa-apanya. Mulai dari setetes air mani disempurnakan dalam proses yang begitu jelas dalam rahim seorang wanita, diberikan roh, ditiupkan, kemudian jadilah seperti kita sekarang ini. Kemudian mengingkari sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Coba dibuka ya. Proses penciptaan manusia ayat 12 sampai 14. Jadi di dalam Al-Qur'an itu semuanya dirinci. Karena Allah Maha mengetahui, karena Dia menciptakan segala sesuatu. Dijelaskan. Ya. Bagaimana mereka mungkin kafir terhadap Allah padahal kita benda mati dihidupkan, kemudian dimatikan, nanti dihidupkan kembali, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai balasan pada hari kiamat. Jadi saudaraku, ingatlah bahwa tidak ada keselamatan kecuali dalam Islam, mengikuti agama Allah. Wa may yabtaghi ghairu islamid dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kata Allah, barang siapa mencari dan memeluk agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Di akhirat rugi. Ini bukan main, peringatan dari Allah. Selamat pagi, selamat